Seorang wanita cantik janda dengan 2 anak berpacaran dengan suami orang. Bahkan saat liburan ke Garut mereka melakukan, namun ternyata di sanalah awal dirinya tak bisa pulang ke rumah dan hanya tinggal nama. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di Jakarta, namun saat wanita ini dihabisi, kejadiannya di kota Garut. Seorang wanita cantik bernama Haitiantura berusia 27 tahun. Dirinya pun tinggal di kota Depok, biasa dipanggil dengan sebutan Rian. Rian sendiri adalah seorang janda dengan 2 anak. Dulu dirinya pun pernah menikah dengan sang suami, namun ternyata pernikahannya harus kandas setelah dirinya punya 2 anak. Perceraiannya dengan mantan suaminya dulu karena merasa sudah tak ada lagi kecocokan dan kerap cekcok. Hingga akhirnya Rian pun memilih menjadi janda, fokus bekerja merawat kedua anaknya. Rian adalah seorang wanita karir, bekerja di XL Axiata, dikenal sebagai wanita yang diam dan tak dekat dengan karyawan lainnya, namun Rian pun bekerja keras dan disukai pekerjaannya oleh atasan. Saat itu Rian pernah dikenalkan oleh mantan suaminya dengan lelaki bernama Andi Wijaya, seorang pegawai swasta yang pekerjaan lainnya adalah tukang urut. Makin dekat usai bercerai Rian dengan Andi pun dan ada hubungan istimewa, mereka berpacaran meski saat itu Andi sudah berkeluarga. Sering berduaan jalan-jalan bersama, namun karena Andi sudah berkeluarga mereka pun kerap memilih hotel untuk mereka berduaan. Tiba-tiba Andi pun mengajak Rian jalan-jalan ke kota Garut. Saat itu mereka ingin liburan dan ingin berdua saja. Rian pun mengiyakan karena dirinya menyukai Andi dan nyaman dengan Andi saat itu. Keduanya menginap di salah satu hotel di Garut. Saat sampai hotel ternyata tak perlu KTP. Saat pihak hotel menanyakan nama customernya tersebut, sang lelaki pun menjawab dirinya bernama Denny. Di hotel keduanya pun di kamar mereka pun ngobrol. Tak lama saat Rian ingin melakukan, namun Andi masih capek, Andi pun menolak Rian. Namun nampaknya Rian pun kesal ditolak oleh Andi, hingga akhirnya Rian pun mengeluarkan kata-kata kalau Andi lemah, Andi tak perkasa dan tak kuat. Kesal dengan ucapan Rian, Andi pun langsung membekap membenturkan kepala Rian beberapa kali, hingga akhirnya Rian tak bernyawa. Meski saat itu sempat memberikan napas buatan, namun tetap Rian nampak tak bangun lagi. Bahkan saat itu terlihat di CCTV kalau Andi pun sempat ke mobil untuk membawa minyak kayu putih, membalur Rian beberapa kali namun tetap tak berhasil juga. Andi diam-diam mencari cara menyelesaikan permasalahannya. Hingga akhirnya Andi pun melepas semua pakaian Rian, mengelap semua sidik jari, dan membawa harta benda milik Rian, meninggalkan Rian begitu saja di hotel tersebut setelah sebelumnya menenggelamkan Rian di tempat air bak mandi hotel tersebut. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian jasad Rian ditemukan oleh pemilik hotel karena nampak tak ada KTP yang tertinggal, bahkan saat dicek plat mobil ternyata palsu. Pihak kepolisian pun akhirnya dihubungi oleh pihak hotel. Pihak kepolisian menyelidiki namun nampaknya menemukan jalan buntu hingga akhirnya lebih memilih menguburkan jasad yang ditemukan di pemakaman setempat di sana tanpa nama. Di tempat lain keluarga Rian yang tak bisa menghubungi Rian, bahkan Rian pun tak bisa ditelepon dan tak pernah mengabari. Tak seperti biasanya Rian yang tak pernah meninggalkan kedua anaknya, namun kali ini Rian pergi, bahkan Rian pun tak pernah mengabari anak-anak lagi. Mencari ke kantor namun tetap Rian pun tak ada hingga membuat orang-orang kantor dan juga keluarga pun khawatir. Hingga akhirnya keluarga dari Rian pun mengabari pihak kepolisian. Keluarga pun sudah melaporkan kehilangan Rian ke kantor polisi. Rian yang biasanya aktif di sosial media namun kini Rian tak posting lagi. Polisi pun sempat menginterogasi keluarga, teman-teman dan orang sekantor Rian, namun tetap tak mendapatkan jawaban. Rian pun hilang tak terlihat. Hingga suatu hari salah satu teman dari Rian mengungkapkan kalau Rian punya pacar bernama Andi Wahyudi. Polisi pun datang ke rumah Andi dan menemukan mobil Rian. Namun saat itu Andi pun mengungkapkan motor tersebut diberikan Rian untuk membayar hutang-hutang Rian kepada dirinya. Karena tak ada barang bukti, akhirnya pihak kepolisian pun membebaskan Andi. Hingga beberapa minggu kemudian di tanggal 5 Juli 2015, Andi pun diamankan saat melakukan tanda tangan palsu saat dirinya hendak membawa BPKB mobil Rian. Polisi pun menyelidiki dan mendapatkan keterangan dari Andi yang berbelit-belit. Hingga saat pihak kepolisian mendesak, akhirnya Andi pun mengakui dirinya pelakunya yang telah menghabisi Rian. Bahkan pada akhirnya Andi pun jujur di mana dirinya menghabisi Rian dan meninggalkan Rian begitu saja. Andi pun menunjukkan kalau dirinya meninggalkan Rian di salah satu hotel di Garut. Pihak kepolisian dari Jakarta pun langsung menghubungi pihak kepolisian Garut. Dibenarkan oleh Polsek Garut, dan saat itu dibenarkan oleh pihak kepolisian Garut, ditunjukkan juga di mana makam wanita tersebut. Jasad Rian pun dibawa keluarganya dimakamkan di Jakarta, diambil dari Garut. Saat itu pihak kepolisian pun langsung mengamankan Andi.
menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Andi pun divonis hukuman seumur hidup. Keluarga dari Rian sendiri tak tahu kalau Rian berpacaran dengan Andi. Taunya mereka rekan bisnis dan taunya Andi adalah teman dari suami pertama dari Rian. Kedua anak Rian pun kehilangan sang ibu untuk selamanya. Tak pernah menyangka sang ibu dihabisi lelaki yang dipercaya oleh dirinya. Bahkan belakangan keluarga Rian tak yakin kalau permasalahannya Andi sakit hati oleh Rian. Bahkan keluarga Rian pun yakin kalau Andi menghabisi Rian hanya ingin memiliki mobil dan harta benda milik Rian. Mengingat Rian sendiri punya uang, Rian sendiri uang di ATM-nya dikuras oleh Andi, sang pacar yang nampak menghabisi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.